status kewarganegaraan semata. Semangat kebangsaan lahir dari pikiran yang jernih dan hati yang bersih. Semangat kebangsaan dapat diselaraskan dalam pengamalan setiap poin-poin Pancasila, seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hormat menghormati antara pemeluk agama lain sehingga tercipta kerukunan hidup. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lakukan kegiatan kemanusiaan seperti saling tolong-menolong antara sesama. Sila ketiga, persatuan Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam keadilan tidak memandang derajat dan status sosial. Kami, negeri pejuang ini pantas untuk bangkit. Jangan hiraukan rasa sakit bila selamanya tidak ingin menjadi besar. Saatnya bangkit. Terima kasih kepada para pendahulu kami. Meski langkah kami belum berarti, namun kami ada untuk negeri. Waktunya kita membilang pulau yang membentang, merajut negeri yang carut marut. Waktunya kita membasuh saka yang kusut, mencuci pikiran agar tetap suci. Biarkan matahari menyengat, tapi kita sepakat untuk negeri kita. Bangkit tak cuma melihat, tapi mengikat sekuat semangat agar tidak berkarat. Tayangan video tadi mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu apa tujuan kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ayo Bu! Agar Indonesia tidak adanya konflik. Ya benar. Nah, jadi kita dapat mengetahui ternyata jika kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadikan atau membantu negara Indonesia itu lebih baik, kemudian lebih indah, dan tidak terpecah belah. Karena apa? Karena dapat dilihat dari latar belakangnya Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan. Ibu baik. Jadi, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk yang banyak yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi dapat dibayangkan seberapa banyaknya penduduk Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Indonesia terdiri dari 6 agama. Nah, sekarang Ibu tanya satu-satu. Ada 6 agama itu apa saja? Islam, Buddha, Katolik, Kristen, Hindu, Konghucu. Nah, ya benar. Nah, jadi di Indonesia itu terdiri dari 6 agama. Ada Islam, ada Buddha, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, dan Konghucu. Nah, yang ketiga yaitu Indonesia mempunyai beragam suku dan budaya. Nah, meskipun di Indonesia memiliki beragam suku, agama, budaya, tapi kita tetap hidup damai, saling toleransi, serta saling menghargai. Dan karena apa sih Indonesia demikian? Ada yang bisa menjawab? Bisa ya Bu? Ya, karena kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti toleransi dan menghargai. Nah, betul. Jadi jawabannya adalah karena kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lalu apa yang terjadi jika di Indonesia tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Karena yang pertama, Indonesia akan tidak hidup damai. Kemudian yang kedua adalah kriminalitas.
oleh satu pertanggungjawabannya, yaitu kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu dimensi kultural, dan yang ketiga yaitu dimensi institusional. Nah, yang dimensi kedua dan yang ketiga itu ada dimensi kultural dan institusional. Kedua dimensi ini mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan. Nah, jadi ketiga dimensi tersebut semuanya harus menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Nah, untuk menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar wewenang. Sampai di sini ada yang belum paham? Sudah paham. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai apa saja nilai-nilai dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yang di setiap sila Pancasila. Nah, yang pertama yaitu bidang ketuhanan yang Maha Esa yang bernamakan bintang. Nah, dalam praktik penyelenggaraan pemerintah, nilai-nilai Pancasila yang dalam implementasinya yang pertama yaitu pengakuan adanya causa prima. Apa itu causa prima? Causa prima adalah pengakuan adanya keyakinan terhadap Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing.
positif terhadap